Si pemuda langsung tahu bahwa lotre ini pasti akan memberikan jackpot, maka dia mengeluarkan semua tabungannya. Beli dia. Namun, dia diejek oleh wanita di sebelahnya, yang mengancam akan memanggilnya ayah, jika dia benar-benar mendapatkan jackpot. Kalau begitu, siap-siaplah memanggil saya ayah. Pemuda itu segera mulai menggaruk. Hasilnya, dia langsung mendapatkan jackpot sebesar 3.000 yuan. Hal ini membuat beberapa orang di sebelahnya merasa tidak percaya. Sementara si pemuda meminta wanita itu memanggilnya ayah, ayah. Namun, mantan pacarnya muncul dan menghentikannya, mengklaim bahwa si pemuda hanya beruntung karena menggaruk lotre setelah menginjak kotoran anjing, dan hanya mendapatkan jackpot 3.000 yuan. Meskipun begitu, si pemuda tidak marah. Dia malah langsung memberikan kembali 3.000 yuan kepada penjual, dan membeli lotre kelas atas. Pemilik toko melihat ada pelanggan besar, dan segera meminta si pemuda untuk memilih lotre mana yang diinginkannya. Namun pada saat itu, mantan pacarnya di sampingnya malah memintanya untuk berhenti, dan mengatakan padanya bahwa tidak setiap saat keberuntungan sebaik ini. Namun menghadapi penolakan mantan pacarnya, pemuda itu sama sekali tidak memperdulikannya, karena dia tahu bahwa dirinya pasti bisa menang. Ternyata tidak lama kemudian, pemuda itu masih seorang pekerja di toko barang antik. Namun pada hari itu pacarnya dengan marah menemui pemuda itu, ingin putus dengannya, hanya karena dia meremehkan pemuda itu sebagai sampah dengan gaji bulanan 3.000. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, pacarnya pergi tanpa menoleh. Melihat pacarnya pergi, pemuda itu marah dan memukul meja dengan tinjunya. Ternyata barang antik di atas meja bergetar, dan langsung jatuh ke kepala pemuda itu. Kemudian pemuda itu pingsan dengan mata berputar-putar. Namun, detik berikutnya, barang antik yang pecah di samping tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang masuk ke mata pemuda itu. Seiring dengan cahaya emas berkilauan di dalam bola matanya, banyak barang antik terbayang dalam pikiran pemuda itu. Tak lama setelah dia bangun, saat membuka mata pertama kali, dia bisa melihat apakah barang antik itu asli atau palsu. Hal ini membuatnya tidak percaya apa yang dilihatnya. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, baru menyadari dia baru saja ditabrak, malah mendapat untung dari musibah, mendapatkan mata batin. Maka pemuda itu segera pergi ke toko judi batu, ingin masuk dan melihat apakah bisa mendapat untung. Namun dihalangi oleh anak kaya dan mantan pacarnya. Mantan pacar, Chen Fei. Maaf, masuk ke ruang judi batu harus menunjukkan modal 100.000. Kalau tidak, siapa saja bisa masuk. Masuk akan mengganggu pengalaman pelanggan. Jadi tadi kamu, mengapa tidak memeriksa modal mereka? Mereka semua sudah kenal lama. Saya tahu latar belakang mereka. Tentu saja tidak perlu memeriksa modal. Namun, kamu harus menunjukkan 100.000 untuk masuk. 100.000. Melihat sisa uang di dompet hanya 100 yuan, pemuda itu merasa sedikit canggung. Saat dia bingung harus bagaimana, tiba-tiba dia melihat tidak jauh dari situ ada orang yang berjualan tiket lotre gores. Maka dimulailah adegan pertama. Bos, gunakan uang 3.000 yang saya menangkan. Berikan saya 3 tiket lotre gores kelas atas. Baiklah, silakan lihat. Semua ini, semuanya adalah tiket lotre gores kelas atas. Pilih sendiri. Berhenti saja. Keberuntungan seperti kucing buta menemukan tikus mati. Tidak setiap waktu, tidak ada orang lain yang memilikinya. Tapi saya punya. Bos, yang ini atau yang itu? Baiklah. Sahabat, simpanlah dengan baik. Chen Fei, saya tidak percaya. Kali ini kamu masih bisa menang. Atau malah menang 100.000. Menang lagi. Keberuntungan sedang datang. 5.000. Apa yang menimpamu lagi? Tiket ini juga menang. 6.666. Kamu juga bisa menang dengan tiket ini. 8.800. Tiket ini 50.000. Bagaimana mungkin? Beginilah, biar saya hitung dulu. Totalnya berapa? Halo, total 11 tiket yang menang. Totalnya adalah 136.000. Ini adalah hadiah terbesar yang pernah saya dapatkan sejak saya membuka stand. Memenangkan hadiah terbesar, 3.006 untukmu. Sisanya,
hadiah terbesar di dalamnya. Baiklah, bro, aku memanggilmu cantik. Aku memberikan ini padamu. Saya memindai dan memberikan. Silakan, pindai untuk Anda. Bro, silakan cek. WeChat menerima 13.000. Zhou Dongfeng. Sekarang saya sudah memiliki 13.000. Bisakah saya masuk ke ruang judi batu? Tidak bisa. Mengapa? Bukankah tadi kamu bilang, verifikasi 100.000 bisa masuk? Bagaimana? Kamu berubah pikiran. Kamu, seluruh kekayaanmu hanya 13. Masih bergantung pada keberuntungan. 13.000 yang didapat. Barang-barang di ruang judi batu. Semuanya sangat berharga. Batu, nilainya mencapai jutaan. Kamu miskin. Tidak ada yang memberi jaminan untukmu. Kalau saja ada yang pecah, dengan apa kamu akan mengganti? Kamu sedang bersikap curang. Kalau begitu menurutmu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Fei, angin timur juga untuk kebaikanmu. Merusak barang di dalam hanya hal kecil. Kalau saja kamu menyakiti salah satu bos besar, hidup bisa hilang. Hari ini di ruang judi batu ini, aku masih ingin masuk. Kamu bisa pergi atau tetap diam. Keluarkan jaminan 1 juta. Atau, cari seseorang yang punya identitas. Memberikan jaminan untukmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Saya di sini untuk menjamin Chen Fei. Aku adalah pemilik toko Ju Baosai. Chen Fei adalah asisten toko saya. Saya akan memberikan jaminan untuknya. Dia merusak barang. Saya memberikan kompensasi. Tapi apa? Jangan biarkan Chen Fei masuk. Saya takut pada Chen Fei. Dia bisa menipu kalian. Dia bahkan tidak bisa membedakan batu bulu angsa dan batu asli. Dia tidak bisa membedakan keduanya. Apa yang harus saya takuti? Kalau tidak takut, itu baik. Chen Fei di aula perjudian batu. Merusak barang. Saya bertanggung jawab atas Ju Baosai. Chen Fei, pergi. Bro, datanglah lagi lain waktu. Bos. Bukankah kamu sudah memecatku? Anjing masih harus melihat tuannya. Kamu bilang mereka memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa membantu kamu meluapkan kemarahan. Terima kasih. Tidak benar. Apakah kamu menyebutku anjing? Kamu makan milikku. Bukan anjingku. Apa itu? Begitu sombong. Suatu hari nanti aku akan membuatmu tunduk padaku. Sekarang, ambil sedikit bunga dulu. Chen Fei, hampir selesai. Jangan sia-siakan yang sulit didapat. 13.000 terbuang sia-sia. Keberuntungan memenangkan lotre. Berjudi batu tidaklah mudah. Berjudi batu butuh pengetahuan khusus. Kalau tidak, meskipun diberikan padamu 100 kesempatan, kamu mungkin tidak akan menang. Kamu sangat ahli. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kita masing-masing gunakan 100.000 yuan. Lihat siapa yang menang. Harga batu mentah tinggi. Aku kalah. Aku berlutut dan memanggilmu ayah. Berikan padamu 1 juta. Kamu kalah. Kamu berlutut dan memanggilku ayah. Berikan padaku 1 juta. Bagaimana dengan itu? Berani bertaruh tidak? Kamu ingin bertaruh batu denganku. Chen Fei adalah keluarga perhiasan Dongfeng. Sejak kecil sudah berurusan dengan batu permata. Kamu ingin bertaruh dengannya. Tidak merasa tidak mampu. Apakah karena kita putus? Maka harga dirimu terluka. Harus mencari rasa superioritas dari Dongfeng. Bisakah menjadi lebih matang? Tidak lagi. Murni karena saya tidak suka padanya. Saya tidak punya hubungan apapun denganmu. Jangan berpura-pura di depan saya. Ingin berbaikan dengan saya. Sekarang pergilah dari sini. Jujur, jika kamu tidak dengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi padamu. Perselisihan kita sudah selesai. Tidak lagi. Pacar. Kamu, Chen Fei. Sebenarnya saya tidak berniat bertaruh denganmu. Tapi kamu memperlakukan Ruomo seperti itu. Hari ini aku pasti akan membuatmu jujur. Kamu bilang, apakah kamu berani bertaruh? Baiklah, saya setuju denganmu. Jujur, siapa kalah harus langsung berlutut. Memanggil lawan sebagai ayah. Memberikan 1 juta lagi kepada lawan. Jujur, kamu yang hidup bergantung pada orang lain. Berkata, dari mana datangnya 1 juta? Jujur, 1 juta ini. Jujur, saya pergi keluar untuk Chen Fei. Jujur.
Kapan kamu jadi begitu murah hati? Apakah kamu merasa rendah diri? Menyayangimu sama sekali tidak nyaman. Harus aku menghina kamu? Menyayangi. Ternyata mendengarkan saya ini. Nasihat dari kakak otoriter. Sepertinya harus kembali. Harus melanjutkan pelatihan. Terima kasih bos. Jangan terima kasih dulu. 1 juta ini tidak didapat dengan mudah. Jika kamu menang, kamu harus membagi keuntungan dengan saya. Kalau kamu kalah, kamu harus bekerja untukku seumur hidup. Baik, tidak masalah. Zhou Dongfeng. Sekarang saya punya 1 juta. Tapi perjanjian judi tanpa bukti. Harus membuat perjanjian tertulis. Oke, aku akan membantumu. Datanglah. Dapatkan pena dan tinta. 2 orang. Silakan. Semua orang, saya umumkan. Perjudian batu dimulai. Zhou Dongfeng dan Tuan Chen Fei, masing-masing membawa 100.000. Pilih batu dalam 10 menit. Apakah kamu yakin? Tenang saja. Cepatlah memilih. Hanya 10 menit. Cepatlah. Saya ingin batu ini. Bawa untuk dipotong. Hati-hati. Saya ingin batu ini. Chen Fei, kamu yakin memilih batu ini? Bodoh. Ini adalah batu sisa yang digunakan oleh guru untuk mengasah pisau. Jangan hanya melihat ukurannya. Pasti akan menghasilkan giok. Cepat dan pilih yang lain. Sungguh tidak bisa diandalkan. Untungnya aku tidak menikah denganmu. Kalau tidak, sisa hidupku. Jangan merusak. Jangan banyak omong. Kamu bilang saja apakah batu ini dijual atau tidak. Bolehkah aku memilih? Tentu saja bisa. Selama harganya di bawah 100.000. Kamu bisa memilih. Tapi setelah memilih, tidak bisa menyesal. Saya tidak akan menyesalinya. Berapa harga batu ini? Melihatmu begitu tulus, aku akan menjualnya padamu dengan $1, dan memberimu sensasi menemukan barang langka. Toh, hanya $1, membeli batu asa sebesar ini, sangat berharga. Baiklah, aku akan mengambil batu asah ini. Guru, tolong potongkan ini. Barang yang memalukan, apa yang masih harus dipotong? Kamu langsung saja menyerah, agar terlihat lebih baik. Chen Fei, sekarang kamu harus menyerah. Panggil aku ayah. Saya bisa tidak menerima 1 juta dari Anda. Apakah kamu merasa menang sudah pasti? Baiklah, mari kita naikkan taruhannya. Jika seseorang kalah, akan membayar 10 kali lipat harganya. Membeli batu lawan. Cukup, Chen Fei. Sudah sampai saat ini. Apakah kamu masih ingin bersikap keras kepala? Jika saya kalah, batu Anda bernilai 10.000 yuan. Saya akan membelinya dengan 100.000 yuan. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana, mau bertaruh atau tidak? Baiklah, Chen Fei, kamu memang tidak menangis sebelum melihat peti mati, karena kamu ingin menaikkan taruhan. Aku akan menemanimu, tapi jika kamu tidak bisa membayar 10 kali lipat nilainya, akan saya ambil ginjalmu untuk dijual. Baiklah, kata-kata sudah menjadi kesepakatan. Kamu akan menangis nanti. Tunggu sampai guru memotong batu saya. Aku akan memberitahu Anda. Apa itu artinya putus asa? Menang, Zhou Shao. Menang, batu giok kuning es. Apa itu giok kuning? Atau giok kuning es yang penuh? Ini mungkin bernilai jutaan. Zhou Shao memang keturunan keluarga perhiasan. Kami berada di area batu mentah. Semua bisa diambil. Chen Fei akan selesai sekarang. Jangkrik bersaing dengan bulan. Apakah kamu layak? Chen Fei, kamu kalah. Kekalahan yang memalukan. Batu giok jutaan. Kamu ingin membeli dengan 10 juta. Membeli dengan apa? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Chen Fei, apakah kamu menerima kekalahan? Apakah kamu mengakui kekalahan? Batu mentahku belum dipotong. Kenapa terburu-buru? Sudah sampai saatnya. Masih berlagak sombong. Sekarang berlututlah. Panggil aku ayah. Pikirkan lagi. Bawa bos kalian ke tempat tidurku. Aku akan mengampunimu.
Apa katamu? Pergi. Jika kamu berani menyentuhnya sedikit pun, aku ingin nyawa anjingmu. Baiklah, aku tunggu kamu menjual ginjal. Kumpulkan 10 juta ini. Pak, batu mentahnya belum dipotong. Belum menghasilkan serpihan hijau. Chen Fei, keputusan sudah diambil. Apalagi yang bisa dikatakan? Masih setengah belum dipotong bukan? Guru. $4. Tapi tidak bisa memotong hijau. Apa yang harus dipotong? Potong untuk dia. Potong mengikuti garis yang dia gambar. Saya akan membuatnya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Astaga, batu asah ini. Zhou Shao, batu asah ini, ternyata adalah hijau kaisar. Ada 4 potongan hijau kaisar, $4. Ini tidak mungkin. Bukankah ini batu asah? Bagaimana bisa ada warna hijau? Potongan hijau kaisar ini sudah menakutkan. 4 potong lengkap. Mungkin setidaknya bernilai puluhan juta. Chen Xiaoyu punya selera yang bagus. Dengan $1, membuka, bernilai puluhan juta. Hijau kaisar. Kita akan kaya, menghasilkan banyak uang. Lihatlah. Berkat saudara laki-laki yang tegas mengingatkan saya, untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Nanti, saya pasti akan berterima kasih dengan baik. Saudara laki-laki yang tegas. Anak yang baik, cepat panggil ayah. Kita membuka 4 potong hijau kaisar. Setidaknya bernilai puluhan juta. Sesuai dengan perjanjian taruhan, kamu seharusnya memberi saya lebih dari 1 miliar. Tapi jika kamu memanggil saya beberapa kali, ayah, saya bisa mempertimbangkan, membantu kamu menutupi sisa, mengambil 1 miliar dari kamu. Kamu tidak bisa, kepalaku pusing. Dongfeng, Chen Fei, berhenti sekarang. Dongfeng baru saja mengalami kecelakaan. Sudah sangat malang, kamu bahkan ingin membuatnya berlutut. Panggil ayahmu, dan meminta dia membeli batu mentahmu dengan harga lebih tinggi. Kamu terlalu jauh, barusan dia ingin. Saat saya terluka, mengapa kamu tidak keluar dan menghentikannya? Mengapa kamu tidak merasa bahwa dia terlalu jauh? Sekarang saya menang. Kamu harus berdiri dan membantunya. Kamu tidak merasa. Apakah kamu yang terlalu jauh? Kamu benar-benar memaksa. Tidak bisa diselamatkan. Saya juga melakukannya untuk kebaikanmu. Keluarga Zhou bukan yang bisa kamu sakiti. Kita sudah putus. Urusanku tidak perlu kamu pikirkan. Khawatir. Terlalu suka ikut campur. Atau, kamu yang harus memenuhi janjinya. Kamu, Chen Fei, apakah kamu masih seorang pria? Ada apa, kau menyerangku? Mengganggu Liu Ruomo dianggap sebagai keahlian. Zhou Dongfeng, sepertinya kau tidak bisa kalah. Jika kau bisa menerima kekalahan, maka tepatilah janjimu. Kau mengganggu Liu Ruomo, menyentuh garis batas saya. Bermimpi jika kau mengharapkan saya memenuhi janji. Aku akan bersikap licik sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau orang ini, Zhou Dongfeng, apakah kau ingin menipu di toko ini? Bos Chen, apa yang kamu bicarakan? Yang ditekankan dalam dunia barang antik adalah kejujuran. Chen, kau pandai memilih barang. Menang judi batu, kau harus memenuhi janji. Jika tidak, siapa yang akan berani datang ke galerimu lagi? Siapa lagi yang akan percaya? Aturan dalam dunia barang antik. Aku. Baiklah, aku, Zhou Dongfeng, bersedia menerima kekalahan. Ini bernilai 1 miliar. Batu hijau kaisar yang dipilih. Saya sudah membelinya. Anak yang baik, hormatilah uang ayahmu. Saya akan menerimanya saja. Menghasilkan banyak uang. Kita sudah sepakat, kan? Saya akan berinvestasi pada Anda. Jika kamu menang, uang ini akan dibagi setengah antara kita. Kau sungguh kejam. Tunggu sampai aku menyelesaikanmu. Masih ada 3 kali panggilan, ayah. Kepalaku sangat sakit. Dongfeng, apa yang terjadi padamu? Panggil dokter sekarang.
Dia memang tidak mau memanggilmu, ayah. Hanya pura-pura pingsan. Apa ini namanya seorang pria? Bermain kasar. Tutup mulut Chen Fei. Dongfeng sudah seperti ini. Kamu masih meragukannya. Apakah kamu masih seorang pria? Jangan terburu-buru. Biarkan saya melihat apa yang terjadi. Lihatlah, semuanya baik-baik saja. Hei, lihatlah. Wajahmu terlihat segar. Kamu terlihat sangat bersemangat. Kamu, anak baik. Jika kamu sudah bangun, segera panggil, ayah. Saya menunggu. Kenapa kamu begitu menekan orang? Jika kamu ingin menggunakan cara ini, di depanku, untuk membuktikan dirimu sendiri, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Kamu seperti ini, tidak hanya tidak mendapatkan simpati dariku, malah membuatku merasa jijik, naif. Pria baik seperti Chen Fei. Jangan lakukan itu. Lalu aku ingin, Chen Fei, kamu lihat aku. Apa yang tidak lebih baik dari Liu Ruomo? Bagian depannya tidak menonjol, belakangnya tidak menggoda, penampilannya juga biasa saja. Lalu bagaimana bisa cocok denganmu? Chen Fei, ternyata kamu sudah lama bersama Sandman. Punya hubungan. Bukan urusanmu. Lebih baik daripada kamu dan Zhou Dongfeng. Lebih baik daripada yang tidak jelas. Chen Fei, jika ada masalah, datanglah padaku. Kenapa kamu menyakiti Ruomo? Hanya memanggil ayah. Namaku. Ayah, ayah. Anak yang baik memanggil dengan baik. Lain kali bertemu denganku, jauhi sedikit. Kalau tidak, kamu harus memanggil kakek. Chen Fei, jangan senang terlalu cepat. Hal-hal hari ini, aku akan membayar 2 kali lipat nanti. Coba sentuh dia sekali. Karena aku sudah terlibat dalam masalah ini. Aku akan menangani sampai selesai. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka. Aturan dalam dunia barang antik. Terima kasih, Bos Chen. Tidak perlu sungkan, Chen Junior. Dunia barang antik memiliki Chen Xiaoyu seperti ini. Bintang muda yang menonjol. Kami sebagai generasi senior, tentu harus merawat dengan baik. Baiklah, sebuah batu asah telah ditemukan. 4 batu giok kaisar. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan klasik di dunia barang antik tahun ini. Pertempuran klasik. Bos Chen, sepertinya ada masalah dengan hatimu. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Chen Xiaoyu yang bersemangat muda adalah hal yang baik, tetapi juga harus belajar berperilaku. Yang paling dihindari dalam dunia barang antik adalah berkata tanpa berpikir. Aku baru saja memeriksa kesehatan bulan lalu. Sangat sehat, istriku, bahkan sedang hamil anakku. Ini baru saja membantu Anda. Kamu malah mulai mengutukku. Tidak adil. Bos Chen, apa yang saya katakan itu benar. Baiklah, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri. Aku paham, perselisihan antara kamu dan keluarga Zhou. Aku juga tidak perlu ikut campur lagi. Bos Chen. Memang orang yang tidak berbakat, baru sedikit sukses sudah sombong. Kamu. Kembali ke tokoku dan bicarakan dengan tenang. Tanpa bantuan Chen Qiankun, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Datanglah. Beritahu Bang, bekukan 1 miliar milik Chen Fei. Dan juga, tolong janda hitam, pergi ke Jubao Zai dan bersenang-senang. Ya, anak itu bahkan tidak bisa mengasah batu. Bahkan orang awam bisa melihatnya. Sepertinya dia benar-benar berbakat. Tidak ada salahnya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pergi ke rumah sakit. Tuan Chen, aku rasa kamu terlalu cemas. Chen Fei tidak bisa diandalkan. Tidak dapat diandalkan. Kamu percaya omongannya begitu saja? Lihat saja dan tenanglah. Bagaimana dengan dokternya? Tuan Chen, Anda benar-benar beruntung. Hati Anda memang mengalami perubahan penyakit. Namun untungnya masih tahap awal. Penanganannya tidak sulit. Jika terlambat sedikit, ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jadi kita tidak salah. Apakah Chen sudah pergi? Sekarang sudah baik. Chen, ada panggilan. Ayo pergi ke Jubao Zai. Kita harus bertemu langsung. Terima kasih kepada Chen. Baiklah, jadi terima kasih kepada dokter. Ceritakan tentang dirimu.
Biarkan mulutmu yang tajam menyakiti. Kamu telah menyakiti perasaan dengan perkataanmu. Pihak mitra tidak mau bekerja sama dengan kita. Barang yang menumpuk juga tidak bisa terjual. Yang lebih buruk adalah, kita masih berhutang ke bank. Pinjaman jutaan. Menjie, percayalah padaku. Apa yang kukatakan semuanya benar. Tutup mulutmu, aku tidak peduli. 1 miliar ini harus ada separuh bagiku. Anggap saja sebagai kompensasi atas kerugian Zhu Baozai. Juga harus menjadi milikku. Anggap saja sebagai ganti rugi untuk Zhu Baozai. Kompensasi atas kerugian. Kamu benar-benar seorang pengusaha. Jika kamu ingin mengeksploitasi aku, katakan saja. Kamu bukan tipeku. Alasan yang mulia. Ya, benar. Apa? Transfer 1 miliar ini. Semuanya transfer ke kartu saya. Apa? Kartu bank saya dibekukan oleh Zhou Dongfeng. Jadi begitu. Ceritakanlah. Semua ini ulahmu. Tidak hanya membuat Bos Chen marah. Zhou Dongfeng juga mulai berbuat jahat. Uang kita sekarang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Zhou Dongfeng ini bajingan. Dia berani berbalik arah. Hari ini saya harus menagihnya. Bos Sen. Kamu mau apa datang ke sini? Tentu saja untuk berbisnis dengan Bos Sen. Saya punya satu mutiara malam yang telah saya simpan bertahun-tahun. Sudah ditinjau oleh banyak ahli. Bernilai 5 juta. Kebetulan, belakangan ini saya sedang sedikit kesulitan. Katakan saja, 3 juta, saya jual padamu. Itu sudah murah untukmu. Ahli bilang nilainya 5 juta. Jual saja ke ahli. Kamu datang ke sini mau apa? Bukankah kamu mendengar? Orang-orang dari Zhu Baozai. Semuanya orang berbakat. Omongannya manis sekali. Saya datang untuk berteman. Maaf ya, mutiara malammu. Toko kami tidak menerima. Lebih baik Anda mencari tempat lain. Bos Sen, saya sudah bilang. Saya datang untuk berteman. Bagaimana? Apakah Anda tidak tertarik padaku, Liu Fenghuang? Bukan. Toko kami kecil, tidak bisa menerima permata malam Anda. Begini, 1.000 yuan ini. Ini adalah tanda keseriusan saya. Ambillah untuk minum teh. Ini sebagai pertemanan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sengaja mencari masalah? Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya dan Bos Sen sangat cocok. Bayarlah. Kalau tidak, saya akan merusak kamu di Zhu Baozai ini. Jangan. Ayo lihat siapa berani. Liu Fenghuang, kamu sangat angkuh. Perselisihan membawa masalah ke Zhu Baozai. Orang yang ingin mengganggu lingkaran barang antik harus bertanya padaku dulu. Apakah Chen Qiankun? Bos Chen bercanda. Saya hanya datang untuk menjual permata malam. Tidak terduga permata pecah. Bahkan oleh pegawai toko. Mengutuk dan mengejek. Kamu bilang, apakah seharusnya saya merusak toko ini? Toko yang tidak adil. Ah. Kamu menyebut ini permata malam. Chen, dia baru saja mengatakan, permata malam ini. Saya telah meminta ahli penilai untuk menilainya. Nilainya 5 juta. Ini hanya seharga 10 dolar. Barang kerajinan kaca. Kamu juga berani mengatakan bahwa ini bernilai 5 juta. Mutiara malam. Ahli penilai mana yang memberikan penilaian? Aku akan menghancurkannya sekarang. Papan nama. Terima kasih atas kebaikan Bos Chen. Saya akan merusak papan nama miliknya sendiri. Ayo pergi. Tunggu. Haha. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa dengan dukungan Bos Chen, kamu bisa mendapat lebih banyak. Nyonya Liu, mutiara malam Anda ini. Saya akan membayar 10.000 untuk membelinya. Kamu bilang kamu akan membayar 10.000 untuk ini. Mutiara malam. Teman Chen, ini hanyalah sebuah manik-manik kaca. Hanya bernilai beberapa puluh dolar. Kamu memang hanya menggunakan pikiranmu di bawah pinggang. Bertemu dengan orang berpengetahuan. Sampah yang tidak bisa berjalan. Tidak berbakat. Tidak sebanding dengan saya. Kakak yang otoriter. Sangat berwibawa. Menjie, saya sudah mengatakan semuanya. Apakah aku, Liu Fenghuang, begitu rendah? Menghabiskan 10.000 yuan. Bisa dengan wanita seperti Liu. Cantik berteman.
Apakah uang ini tidak berharga? Tapi ingatlah, kamu akan menggunakan 10.000 yuan, menghapus penghinaanmu tadi terhadapku. Apakah aku, Liu Fenghuang, begitu rendah? Kamu bilang saja apakah kamu mau menjual atau tidak. Jual uang, terima dendam, ada. Aku tidak peduli apakah itu dendam atau tidak. Tapi ingatlah, pastikan untuk memanfaatkan waktu, mengobati sindrom payudara jahatmu. Kalau tidak, nanti kamu brengsek. Hari ini aku melihat, tapi tindakan cabulmu tidak akan mempermasalahkanmu, tapi perbuatanmu yang melecehkanku. Kita belum selesai. Suatu saat aku akan mematahkan kaki ketigamu. Pergi. Hei, bro, tinggalkan kotak itu. Liu Fenghuang, seberapa sombongnya kamu sekarang? Nanti kembali memohon padaku. Saat aku memijatmu, kamu akan merasa rendah. Bos Chen, Anda bisa saja menelepon. Mengapa Anda datang sendiri? Itu semua karena si idiot Chen Fei. Rusak Bos Chen. Porselen biru langit yang hujan tidak mengatakan. Masih di Yu Long Xuan. Sudah menyakiti perasaan Bos Chen. Aku datang kali ini, terutama karena dua hal. Hal pertama ini adalah untukmu. Chen Xiaoyu benar-benar luar biasa. Jika bukan karena pengingatmu tepat waktu, saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Mungkin tidak akan lama lagi, kanker hatiku akan berkembang menjadi tahap lanjut. Ini 100.000. Silakan terima, Chen Xiaoyu. Bos Chen sangat sopan, tidak ada masalah. Sudah menyakiti perasaan Bos Chen. Uang ini, kami tidak bisa menerimanya. Jika Anda benar-benar, terima kasih atas kata-kata Chen Fei. Bisakah Anda memaafkan kesalahan kami? Apa? Kami telah merusak. Porselen biru langit yang hujan telah pecah. Apa? Porselen biru langit yang hujan telah pecah. Bos Sen, apa maksudmu? Meskipun Chen Fei berasal dari toko Anda, menyelamatkan nyawa tuan rumah kami, lalu denganmu, tidak masalah, kan? Jangan berpikir untuk membalas budi. Nilai porselen biru langit di hari hujan ini, tidak hanya 1 juta. Tidak apa-apa, Anda agak terlalu serakah. Tidak, Bos Chen, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasan saya, Bos Chen. Bos Chen, ini, saya yang memecahkan porselen biru langit ini. Ini adalah porselen biru langit, bernilai lebih dari 5 juta. Tuan rumah, katakanlah sesuatu. Baiklah, Bos Chen, memecahkan porselen biru langit. Memang salah saya. Kami di Ju Baozai bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Bagaimana menurut Anda? Sudahlah, kalau bukan karena Chen Xiaoyu, nyawaku sudah lama hilang. Memecahkan yang hanya bernilai 5 juta. Hanya porselen biru langit. Apa maksudnya sudahlah? Ini adalah hadiah untuk ahli penilai tingkat langit. Salam kenal dari Master Gosden. Apa? Ini adalah hadiah perkenalan untuk upacara pertemuan Tuan Tangan Hantu. Pasti akan datang ke Cloud City dalam beberapa hari untuk mencari mitra kerja yang ingin memberikan perlindungan bagi Jia-Jia dan bayinya. Master Gosden sangat menyukai porselen langit biru. Jika Anda bisa memberikan porselen langit biru ini kepada Master Gosden, pasti akan ada peluang kerja sama. Namun sayangnya, saya telah merusak porselen langit biru ini. Seharusnya, jika barang ini diberikan, akan menimbulkan masalah besar. Apa maksudmu dengan ini? Karena porselen langit biru ini palsu. Jika Anda memberikan barang palsu ini kepada Master Gosden, dia pasti akan merasa Anda menghina atau menantangnya. Bodoh, benar-benar bodoh. Meskipun porselen langit biru ini bernilai 5 juta, Anda harus memahami konsekuensinya. Karena barang ini palsu. Jika barang ini diberikan kepada orang lain, akan menimbulkan masalah besar. Chen Xiaoyu, apa maksudmu dengan ini? Karena barang ini palsu. Jika Anda memberikan barang palsu ini kepada Master Gosden, dia pasti akan merasa Anda menghina atau menantangnya. Bodoh, benar-benar bodoh. Meskipun porselen langit biru ini bernilai 5 juta, Anda harus memahami konsekuensinya. Karena barang ini palsu. Jika barang ini diberikan kepada orang lain, akan menimbulkan masalah besar. Chen Xiaoyu, apa maksudmu dengan ini? Karena barang ini palsu. Tapi kami tidak meminta Anda untuk mengganti. Anda juga tidak perlu untuk melarikan diri. Berbohonglah di sini. Chen Xiaoyu, Anda telah menyelamatkan nyawaku. Anda menghancurkan porselen langit ini. Saya bisa tidak menyalahkan Anda. Tapi Anda agak terlalu sombong. Porselen langit ini, saya sudah melihatnya banyak kali. Pasti asli. Baru saja membelinya dari Bos Sen.
Sekarang Anda bilang ini, porselen langit ini palsu. Apakah Anda menanyai saya? Keahlian profesional. Tuan Chen. Chen Fei masih muda dan penuh semangat. Jangan bersaing dengan dia. Porselen langit ini, saya akan memberikan kompensasi. Saya akan memintanya memberikan kepada Anda sekarang. Mohon maaf. Chen Fei, dunia barang antik ini sangat kompleks. Jangan bicara sembarangan jika Anda tidak mengerti. Kamu sekarang, segera minta maaf kepada Tuan Chen. Seberapa dalam kompleksitas dunia barang antik ini, saya bisa melihatnya dengan jelas sejak awal. Seperti, sudah seberapa lama? Mengapa Anda masih berdebat dengan saya? Kamu sekarang, segera minta maaf kepada Tuan Chen. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungimu. Jadi jika aku bisa membuktikan bahwa porselen biru Yan Yutian palsu ini, maka, ini Bos Chen, yang telah diperiksa secara langsung, masih bisa palsu? Jika kamu tidak bisa membuktikannya, aku tidak akan membiarkanmu lepas hari ini. Kenapa? Pegang ini. Lagi-lagi apa yang kamu lakukan? Lihatlah. Ini adalah gel industri. Ketika di zaman dahulu kala, ada teknologi yang begitu maju. Ya ampun, ternyata benar-benar palsu. Aku bahkan lengah. Ya ampun, malu-malu. Ya ampun. Untungnya, Xiao Yu Chen mengingatkanku. Jika benar-benar memberikan barang palsu ini kepada Master Guizhou, tidak hanya tidak akan mendapatkan simpatinya, bahkan mungkin menarik kebencian darinya. Anak ini, kapan dia menjadi begitu lihai? 1 juta ini dianggap sebagai ucapan terima kasihku padamu. Tolong terimalah, Chen. Tidak tahu apakah pecahan ini milik kita, porselen biru Yan Yutian. Mungkin saja, ini hanya salah satu serpihan botol porselen. Meskipun saya telah melihat, tapi saya masih bisa melihat teknik porselen biru langit ini. Seseorang begitu bebas. Saya sudah sangat mengenalnya. Meskipun sudah pecah, saya masih bisa langsung memastikan. Apakah ini yang kami beli sebelumnya? Kamu, seorang wanita sopan. Kalau tidak tahu, diam saja. Chen Xiaoyu, terimalah. Terimalah. Manggui, seperti manusia, kamu tadi menjanjikan padaku. Itu hanyalah, kamu hanya beruntung. Wanita seperti saya, sudah memiliki pemilik, bukan tipe seperti kamu, yang bisa dipegang oleh pria. Setidaknya sekarang kamu belum pantas. Aku tahu betul tentangmu, seberapa sombongnya di depan orang. Seseorang begitu liar. Master of Ghost Hands 2 hari kemudian, kunjungi Yun Cheng. Saat itu, akan mengadakan pertemuan, Chen Xiaoyu dan Bos Shen. Jika ada waktu, bisa pergi bersama, bahkan bisa bertemu dengan Master Ghost Hand. Apa yang sedang dilakukan Chen Yufang? Cepat terimalah, undangan ini bernilai jutaan. Mengapa harus murah? Begini, pria yang tidak punya bulu di mulutnya. Berdasarkan kemampuan Chen Xiaoyu, dan berkat bantuan penyelamatan nyawaku, dia pasti memenuhi syarat untuk menghadiri acara ini. Bertemu dengan Master Tangan Hantu. Dia begitu muda. Apa kekuatan yang bisa dimiliki? Menurutku, dia bukan sedang berpura-pura, atau kebetulan. Saya berpura-pura misterius. Lebih baik daripada kamu. Lebih baik daripada berbohong. Kamu jelas-jelas tidak hamil. Tapi pura-pura seperti penampilan hamil. Datang untuk menipu Bos Chen.